Ke informasi berikutnya, Kejaksaan Agung kembali memanggil sejumlah pihak terkait beras oplosan, pemirsa. Ya, Kejaksaan Agung menindaklanjuti arahan Presiden untuk menyelidiki dugaan beras oplosan yang beredar di masyarakat. Kejagung memanggil 6 produsen beras yang produknya telah beredar di pasaran. Hari Selasa lalu, 2 perusahaan hadir untuk penuhi panggilan pemeriksaan. Sementara Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut total jumlah merek beras oplosan yang dilaporkan ke aparat kepolisian sebanyak 212 merek dan telah naik ke tahap penyidikan. Oplosan yang sudah berproses di kepolisian dan kejaksaan. Sudah berproses. Saya kira kalau yang melanggar ditindak, itu perintah Bapak Presiden, tindak tegas. Sudah ada berapa laporan, Pak? Totalnya merek ya 212. Ya. Ini perusahaan atau bagaimana? Ya. Korporasinya melibatkan berapa korporasi itu, Pak? Perusahaan. Itu kalau tidak salah yang kemarin ada 10, tapi masih ada berikutnya. Ada 10 perusahaan, ada 26 merek. Sudah ditindaklanjuti dan sudah naik. Badan Narkotika Nasional menggagalkan penyelundupan 561 kg narkotika di beberapa wilayah di tanah air sepanjang Juni hingga Juli 2025. Sepanjang Juni hingga Juli 2025, BNN berhasil mengungkap 84 kasus penyelundupan narkoba dan menetapkan 136 orang sebagai tersangka. Mereka ditangkap dari beberapa lokasi, diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Selatan, Banten, DKI Jakarta hingga ke Kalimantan Timur dan Barat. Total barang bukti narkoba disita sepanjang Juni hingga Juli 2025 ini total sebanyak 561 kg. Terdiri dari sabu 337,3 kg, ganja 219,8 kg, ekstasi 3.152 butir, kokain 3 kg, ganja sintetis dan juga kimia cair. Baik, Anda silakan untuk mengambil gambarnya di rekan media 1, 2, 3. Pengungkapan berbagai kasus narkoba ini terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Total barang bukti narkoba yang berhasil disita dalam operasi ini sebanyak 561 kg, yang terdiri dari sabu seberat kurang lebih 337,3 kg, ganja 219,8 kg, ekstasi 3.152 butir, kokain 3 kg, ganja sintetis 40 gram dan beberapa bahan kimia. Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir sementara rekening nganggur yang sudah lama tidak digunakan transaksi atau disebut dengan rekening dorman. Tindakan ini menindaklanjuti banyaknya rekening dorman yang disalahgunakan untuk tindak pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir rekening dormant atau rekening yang tidak digunakan transaksi dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan online. PPATK mengungkapkan maraknya penyalahgunaan rekening dormant untuk kegiatan tindak pidana seperti pencucian uang, transaksi narkoba, dan judi online. PPATK mengungkapkan bahwa sepanjang 5 tahun terakhir menemukan banyak rekening dormant yang tanpa sepengetahuan pemiliknya digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan. PPATK juga menemukan bahwa terdapat lebih dari 140.000 rekening dormant, lebih dari 10 tahun dengan nilai dana mencapai 428 miliar rupiah. Akibat tidak dilakukan pembaruan data, rekening ini menjadi celah besar bagi pelaku kejahatan. Dan langkah apa yang dilakukan oleh PPATK ini bukanlah tanpa alasan. PPATK dalam proses analisis yang dilakukan sepanjang 5 tahun terakhir ini menemukan maraknya penggunaan rekening dorman yang tanpa diketahui atau disadari oleh pemiliknya menjadi
target kejahatan. Digunakan untuk menampung dana-dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, penetasan, penggunaan nomini sebagai rekening penampungan, transaksi narkoba, korupsi, serta pidana lainnya. Namun pengacara Hotman Paris Hutapea mengkritik kebijakan tersebut. Dalam unggahan di media sosial, Hotman Paris menyebut bahwa pemblokiran yang dilakukan PPATK melanggar hak asasi pemilik rekening. Pertanyaannya, saya belum jelas apakah dasarnya peraturan apa. Yang kedua, bapak-bapak pejabat kenapa merepotkan masyarakat? Kalau seorang ibu-ibu di kampung misalnya, dia misalnya buka rekening di bank, dibuka oleh anaknya, kan belum tentu dipakai sama ibunya, apalagi orang kampung. Ya, masa rekeningnya harus dibekukan? Dan itu kan melanggar hak ajasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Itu. Meski dilakukan pemblokiran, PPATK pastikan uang nasabah tetap aman. PPATK minta perbankan untuk segera lakukan pengkinian data nasabah agar tidak merugikan nasabah sah serta menjaga perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat pun bereaksi terhadap rencana pemblokiran rekening bank yang tidak melakukan transaksi selama 3 bulan. Berikut pendapat masyarakat atas rencana ini, pemirsa. Kalau saya tidak setuju, karena kan belum tentu orang yang memiliki rekening dari satu itu akan melakukan transaksi yang kurang baik. Menurut saya itu tidak setuju sih saya. Kita sendiri juga di keluarga juga gitu, lebih dari satu sih, karena udah ada planning sendiri gitu. Satu rekening buat apa, satu rekening pun buat apa. Kalau untuk pribadi kayak kurang setuju ya, karena kurang tidak setuju karena ada orang-orang yang punya rekening simpanan itu loh, untuk cadangan itu kan bisa jadi dia 3 bulan juga gak aktif. Ini kalau misalkan dinonaktifkan oleh pemerintah kan jadi merugikan masyarakat. Jadi kasihan mereka-mereka yang punya rekening simpanan cadangan untuk tabungan tuh, ketika dinonaktifkan tuh berbahaya gitu untuk kedepannya. Kalau saya sih nggak setuju ya, karena rekening itu kan selain untuk bertransaksi kan orang juga membutuhkan untuk menabung kan ya. Pasti untuk ketika orang ingin menabung, dia mempunyai beberapa tabungan. Contoh hal untuk menabung untuk anak, untuk tabungan orang tua atau apapun gitu kan ya. Ketika dia dibekukan kan sayang, tabungannya nggak bisa diambil atau nggak bisa ditarik lagi. Ya, sebelumnya 2 bulan lalu 28.000 rekening bank diblokir oleh PPATK karena diduga diperjualbelikan untuk deposit judi online. Rekening dorman ya menjadi salah satu modus yang kerap disalahgunakan dalam tindak kejahatan keuangan. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa ada 28.000 rekening bank yang diblokir oleh PPATK di berbagai bank. Rekening tersebut disebut rekening dorman, yaitu rekening yang sudah lama tidak ada transaksi, seperti penarikan, penyetoran, bahkan transfer dalam periode tertentu. Rekening dorman inilah yang rawan disalahgunakan dalam aktivitas ilegal dikendalikan oleh pihak lain. PPATK mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, ada puluhan ribu rekening yang teridentifikasi sebagai hasil dari praktik jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online atau judol. Tidak hanya judol, secara masif rekening digunakan untuk menampung dana hasil tindak pidana penipuan, perdagangan narkotika, terorisme, dan kejahatan lainnya. Sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, PPATK telah melakukan penghentian sementara atas transaksi nasabah dengan rekening yang dinyatakan dorman berdasarkan data perbankan. Bagi nasabah yang terdampak penghentian sementara ini tetap memiliki hak penuh atas dana yang dimiliki dan dapat mengajukan permohonan reaktivasi melalui cabang masing-masing bank dengan memenuhi prosedur yang ditetapkan. Tim Liputan iNews melaporkan. BBM langka, Bupati Jember keluarkan edaran work from home bagi PNS. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Prime.